Episode 33, Dua Tulang Jiwa. Du Weilun sangat senang dengan sikap Huo Yuhao. Mengangguk kepalanya, permata merah besar di tangan kanannya melintas, menyebabkan tas kulit muncul di tangannya. Tas kulit itu tampaknya menjadi alat jiwa, karena ada beberapa pola berwarna gelap yang tertulis di tas coklat itu, dan Huo Yuhao dapat merasakan gelombang kekuatan jiwa kecil darinya. Du Weilun berkata, "Anak-anak, melihat bagaimana kamu bisa mengalahkan 3 tetua jiwa, dan telah menjadi juara penilaian siswa baru, aku telah meminta akademi membuat pengecualian dan memberimu hadiah lain. Namun, hanya ada satu hadiah, yang artinya kamu harus memilih untuk siapa hadiah itu diberikan. Pada saat yang sama, ini adalah hadiah paling berharga yang diberikan akademi dalam 300 tahun terakhir." Lihatlah, setelah selesai berbicara, dia menyerahkan tas kulit itu kepada Wang Dong. Wang Dong mengulurkan tangannya dan menerima tas kulit. Pada saat itu, dia masih merasa agak tertekan karena ketidakmampuan Huo Yuhao untuk menjadi murid inti. Sebagai hasil dari ini, kegembiraannya terhadap hadiah telah sangat berkurang. Ketika dia menerima tas kulit, tanpa sadar dia membuka ikatan tali yang menahannya. Bola cahaya kuning langsung dilepaskan dari tas kulit tanpa peringatan. Di bawah tatapan ketakjuban trio Huo Yuhao, perlahan-lahan naik ke udara. Itu adalah tulang kecil namun indah yang seukuran telapak tangan seseorang. Itu memancarkan cahaya kuning pucat, yang menyebabkan detak jantung trio Huo Yuhao meraba saat mereka melihatnya. Gelombang kuat kekuatan jiwa yang dipancarkannya menyebabkan udara di dalam kantor tampaknya menjadi kental. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami perasaan aneh seperti ini. Ini adalah tulang jiwa, tanya Wang Dong, ekspresi heran di wajahnya. Meskipun Du Weilun telah mengisyaratkan bahwa hadiah mereka sangat berharga, mereka bahkan tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi tulang jiwa. Ini adalah tulang jiwa. Ini adalah sesuatu yang 100 kali lebih berharga daripada cincin jiwa untuk seorang guru jiwa. Cincin jiwa adalah objek berbasis energi yang akan selalu muncul ketika binatang jiwa mati, tetapi kemungkinan tulang jiwa muncul kurang dari 1 dalam 10.000. Meskipun Beast Soul tingkat tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menjatuhkan tulang jiwa, hanya Beast Soul ratus ribu tahun dijamin untuk menjatuhkan tulang jiwa. Jika seorang guru jiwa berhasil mendapatkan tulang jiwa, kekuatan mereka akan segera naik ke tingkat, yang akan memungkinkan mereka untuk memiliki keuntungan yang sangat besar melawan tuan jiwa lainnya dengan peringkat yang sama. Namun, seorang guru jiwa hanya bisa memiliki paling banyak 6 tulang jiwa, tulang kepala, tulang dada, dan 4 tulang tungkai. Dari 6 tulang jiwa yang mungkin dimiliki seseorang, yang paling berharga adalah tulang dada. Namun, itu juga yang paling langka di antara ke-6. Tulang kepala adalah yang paling berharga kedua, sedangkan 4 tulang tungkai sedikit kurang berharga. Meskipun itu yang terjadi, tulang jiwa akan selalu menjadi barang paling berharga di pelelangan suatu negara ketika itu hadir, terlepas dari negara mana pelelangan diadakan. Selain itu, tidak ada pasar di mana orang hanya dapat membeli tulang jiwa. Seseorang akan membutuhkan 100.000 koin jiwa emas, paling tidak, untuk mendapat kesempatan membeli satu di lelang. Lebih sering daripada tidak, seseorang perlu barter untuk mendapatkan tulang jiwa. Terlepas dari seberapa kaya Shrek Academy, mereka masih tidak memiliki banyak tulang jiwa yang disimpan. Hanya siswa yang paling berprestasi, atau siswa yang melakukan tindakan berjasa luar biasa, akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulang jiwa sebagai hadiah. Ketika akademi membagikan hadiah seperti ini, itu menandakan bahwa mereka berpikir bahwa manfaat dan pengaruh yang mereka peroleh di masa depan melebihi biaya tulang jiwa. Huo Yuhao masih memiliki beberapa kebencian yang terkubur jauh di dalam hatinya karena tidak menjadi murid inti. Namun, begitu dia melihat tulang jiwa, baik itu maupun ambang batas di dalam hatinya berangsur-angsur menghilang. Itu bukan karena itu adalah sesuatu yang dia inginkan, tetapi karena itu memungkinkannya untuk menyadari betapa adilnya akademi itu. Dia tidak bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, namun bisakah akademi disalahkan karena tidak adil? Bagaimanapun, dia hanya memiliki 1 cincin jiwa. Mahasiswa baru dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya adalah hal biasa, dan meskipun dia adalah anggota tim juara, dia hanya menjadi pengamat di mata mereka yang menonton. Cincin jiwa pertamanya juga hanya putih. Jika dia ditempatkan di posisi Du Weilun, akankah dia rela membiarkan dirinya menjadi murid inti?
Simpul dalam hatinya sudah mulai terurai dengan sendirinya, sehingga ekspresi Huo Yuhao mulai rileks semakin banyak. Setelah itu, sikap awalnya yang kaku dan penuh hormat menjadi jauh lebih alami. Du Weilun tersenyum. Tidak mengharapkan itu, benar, hadiahmu adalah tulang jiwa. Namun, kamu semua harus tahu betapa berharganya tulang jiwa. Karena itu, hanya ada satu meskipun ada kamu bertiga. Karena itu, kamu harus memutuskan kepada siapa akan memberikannya setelah kamu kembali. Namun, jangan biarkan tulang jiwa ini memengaruhi persahabatan kamu. Meskipun tulang jiwa sulit ditemukan, sahabat yang baik bahkan lebih jarang daripada tulang jiwa. Nah, sekarang aku akan memberi kamu ikhtisar singkat tentang tulang jiwa ini. Petik 2. Tulang jiwa ini adalah sesuatu yang aku pilih terutama untuk kalian, karena baik master tipe penyerangan dan tipe kontrol dapat menggunakannya. Itu adalah tulang kaki kiri yang dikenal sebagai tulang kaki kiri iblis Empty Bright. Setelah bergabung dengan itu, seorang master jiwa akan mengalami peningkatan kecepatan, serta mendapatkan keterampilan ofensif yang dapat diaktifkan menggunakan kaki kiri mereka. Namun, manfaat terbesar dari tulang jiwa ini terletak pada kenyataan bahwa itu akan menghasilkan keterampilan yang berbeda ketika menyatu dengan jiwa bela diri yang berbeda. Namun, itu pasti cocok untuk kamu bertiga. Aku akan memberikannya kepada kamu sekarang, bersama dengan tas kulit ini. Tas kulit dapat menyembunyikan gelombang kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh tulang jiwa. Kamu harus melebur dengan itu secepat mungkin, meskipun lahan akademi sangat aman. Harta yang berharga dapat menghancurkan seseorang yang tidak bersalah. Juga, kamu harus merahasiakan ini untuk akademi. Nah, aku percaya kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Setelah meletakkan tulang jiwa, Du Weilun mengirim mereka. Ketiganya dengan hormat mengucapkan selamat tinggal padanya ketika mereka meninggalkan gedung sekolah. Begitu mereka melangkah keluar dari gedung, mereka semua secara bersamaan berhenti berjalan. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao, semua melirik satu sama lain. Setelahnya Xiao Xiao berkata, mari kita berikan kepada Yuhao. Wang Dong mengangguk, aku setuju. Setelah mengatakan ini, keduanya melihat ke arah Huo Yuhao. Wang Dong sudah meletakkan tas kulit di depannya. Dalam hal kekuatan individu, tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao saat ini adalah yang terlemah dari ketiganya. Jika dia mendapatkan tulang jiwa kaki kiri ini, dia akhirnya memiliki keterampilan menyerang. Dikombinasikan dengan peningkatan kecepatan yang dia terima dari bergabung dengan tulang jiwa, Huo Yuhao akan segera memiliki kekuatan untuk bersaing dengan murid inti lainnya. Namun, Huo Yuhao dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa memiliki tulang jiwa ini. Wang Dong, apakah kamu lupa konsep wanita pertama? Kita harus memberikan tulang jiwa ini kepada Xiao Xiao. Ini hanya penilaian pertama kami di akademi. Selama kita bekerja lebih keras dan mendapatkan hasil yang lebih baik, kita pasti akan menerima tulang jiwa lain sebagai hadiah. Dari kami bertiga, Xiao Xiao adalah satu-satunya gadis. Kamu berdua mengenali aku sebagai pemimpin tim kamu. Jadi bagaimana aku bisa mengambil sesuatu sebaik ini dari kamu berdua? Petik 2. Meskipun dia masih sangat muda, dia bisa mengatakan bahwa Du Weilun tidak berencana untuk memberikan tulang jiwa ini kepadanya. Selanjutnya, seperti yang dia katakan, sebagai seorang pemimpin, bagaimana ia bisa menuai semua manfaat untuk dirinya sendiri? Xiao Xiao tertegun. Yuhao, kamu tidak bisa seperti ini. Kamu memainkan peran paling penting dalam pertandingan kami. Pada saat yang sama, kamu adalah orang yang paling membutuhkan tulang jiwa ini. Petik 2. Huo Yuhao hanya tersenyum. Xiao Xiao, kamu tidak perlu mengatakan hal lain. Aku sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, aku tidak menginginkan tulang jiwa ini. Apakah kamu setidaknya tidak memikirkannya? Memang benar bahwa aku mungkin bisa mendapatkan keterampilan tipe serangan ketika aku bergabung dengan tulang jiwa ini. Tapi aku adalah seorang guru jiwa tipe mental. Memiliki keterampilan seperti itu mungkin bukan hal yang baik untukku. Aku perlu bekerja lebih keras dan menggunakan kemampuan aku sendiri untuk menjadi lebih kuat. Memberiku tulang jiwa sekarang mungkin tanpa disadari membuatku terlalu bergantung pada kekuatan serangan yang diberikannya kepadaku. Tapi kamu cerita yang berbeda. Meskipun kamu memiliki jiwa bela diri kembar, peningkatan kecepatan jelas merupakan manfaat terbaik yang dapat kamu terima sekarang,
karena peningkatan kecepatan akan membuatnya jauh lebih aman bagi kamu untuk mengaktifkan 2 jiwa alat kamu di medan perang. Aku sudah memikirkannya, tulang jiwa ini paling cocok untuk kamu, tidak ada keraguan tentang hal itu. Wanita yang utama, kamu tidak harus sopan. Petik 2. Wang Dong menatap Huo Yuhao, lalu melirik Xiao Xiao. Tak berdaya, katanya, Yuhao, kamu menghargai kekasih melebihi temanmu. Xiao Xiao terkikik. Simpan, kamu. Baginya, kamu adalah kekasih dan aku adalah temannya. Tidak apa-apa jika seorang gadis dan seorang pria saling berpelukan selama keterampilan fusi, tapi kalian berdua saling memeluk untukmu, hehe. Petik 2. Wang Dong segera menjadi marah dan melemparkan tas kulit yang berisi tulang jiwa ke arah Xiao Xiao. Xiao Xiao menangkapnya dan terus tertawa. Aku tidak akan sopan kalau begitu. Jika kita mendapatkan tulang jiwa lain sebagai sebuah tim, salah satu dari kalian bisa memilikinya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, ia menyimpan tulang jiwa di alat jiwa berjenis penyimpanannya. Senyum kegembiraan yang tak terduga muncul di wajahnya. Wang Dong menoleh ke Huo Yuhao. Yuhao, kamu tidak bisa menjadi murid inti. Ini, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku baik-baik saja. Aku sudah memikirkannya. Meskipun aku mungkin memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti ketika aku bersama dengan kamu, bagaimana dengan saat aku sendirian? Apakah aku masih bisa mengalahkan musuh aku? Jika lawan aku memiliki area kemampuan efek dan waspada terhadap kejutan spiritual aku pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya tanpa bantuan kamu. Akademi yang tidak memilihku sebagai murid inti adalah keputusan yang adil. Karena itu, aku harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri. Petik 2. Kata baik, sebuah suara yang familiar, namun membuat mereka bergidik, tiba-tiba terdengar. Mereka berbalik untuk melihat Zhou Yi perlahan mendekati mereka. Guru Zhou, trio Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan heran. Bukankah seharusnya Guru Zhou membawa siswa kelas 1 kembali ke gedung sekolah bersama Guru Wang? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Zhou Yi memandang jauh ke arah Huo Yuhao, lalu mengungkapkan pandangan kepuasan dan kepuasan yang jarang terlihat. Yuhao, aku datang untuk menemuimu. Aku tidak berpikir bahwa kamu dapat mengetahuinya sendiri. Namun, aku sangat senang, kamu layak disebut murid aku. Oh benar, karena kalian bisa menjadi juara turnamen mahasiswa baru. Aku juga punya hadiah untukmu. Setelah dia selesai berbicara, alat jiwa berjenis penyimpanan di tangannya, yang berbentuk gelang perak, melintas. Sebuah tas kulit muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Tas kulit itu hampir identik dengan yang diberikan oleh Direktur Du Weilun kepada mereka, yang langsung mengagetkan trio Huo Yuhao. Tidak mungkin, mereka bertiga berkata bersamaan. Zhou Yi tertegun juga. Apa yang tidak bisa? Tanpa disadari Xiao Xiao mengeluarkan tas kulit berisi tulang kaki kiri iblis leopard empty bright yang baru saja ia simpan. Mereka perlu merahasiakannya dari siswa lain, tetapi mengapa mereka menyembunyikannya dari guru yang bertanggung jawab atas kelas mereka? Zhou Yi langsung tercengang. Ini adalah, apakah ini hadiah yang diberikan sekolah kepada kamu? Petik 2. Trio Huo Yuhao secara bersamaan mengangguk. Jejak kegembiraan muncul di mata Zhou Yi. Tidak heran kalau Direktur Du begitu tertutup. Dia sebenarnya berencana memberi kamu sesuatu yang berharga seperti ini. Tulang jiwa apa ini? Petik 2. Huo Yuhao memberinya penjelasan singkat tentang kemampuannya, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka berencana untuk memberikannya kepada Xiao Xiao. Zhou Yi mengangguk. Kalian semua anak-anak yang baik. Kamu harus tahu, bahkan Kaisar Jiwa, atau bahkan para ahli peringkat jiwa Douluo, akan merasa sulit untuk tetap tenang ketika mereka menghadapi tulang jiwa. Aku hanya memberi kamu tulang jiwa lain karena kamu layak mendapatkannya. Apakah kamu masih ingat pertandingan yang kamu miliki dengan Ning Tian, Wu Feng, dan Nanmen Yuner? Selama pertandingan itu, aku bertaruh dengan guru mereka. Itulah cara aku memenangkan tulang jiwa ini. Ini adalah tulang jiwa berkualitas yang relatif buruk, tetapi memiliki kemampuan untuk bergabung dengan tulang jiwa lainnya. Jika kamu dapat menemukan 2 tulang jiwa lagi yang memiliki atribut yang mirip dengan yang ini, kamu dapat menggabungkannya dengan yang satu ini. Ini adalah harta yang tak ternilai bagi seseorang yang membutuhkannya, tetapi kemungkinan kamu bisa mendapatkan 2 tulang jiwa lainnya dengan atribut serupa dengan yang ini terlalu kecil. Dengan demikian,
Aku sarankan kamu segera menyatu dengannya. Itu tulang lengan kiri, dan itu dikenal sebagai tulang kiri lengan jiwa rahasia jiwa. Sebenarnya, ini tidak dapat benar-benar dianggap sebagai tulang jiwa sejati, karena tidak diproduksi oleh satu makhluk jiwa. Petik 2. Tulang hukum roh jiwa ini diperoleh melalui metode khusus, namun brutal. Untuk mendapatkan tulang hukum roh jiwa yang tunggal, seseorang harus membunuh 100 binatang buas dengan jenis yang sama dalam waktu 1 jam, kemudian menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan semua cincin jiwa mereka pada saat yang sama. Meski begitu, hanya ada 10% kemungkinan bahwa itu akan menghasilkan tulang jiwa ini. Ini adalah metode yang relatif sederhana untuk mendapatkan tulang jiwa, tetapi karena tingkat keberhasilan dan kebrutalannya yang rendah, sangat sedikit guru jiwa yang melakukannya. Jika kamu langsung menyatu dengan itu akan meningkatkan kekuatan jiwa kamu sebesar 5%. Kedengarannya tidak banyak, tetapi peningkatan ini akan selalu ada, terlepas dari peringkat kultivasi kamu. Setelah peringkat kultivasi kamu meningkat, efeknya akan menjadi jauh lebih jelas. Petik 2. Huo Yuhao menerima tas kulit yang diberikan Zhou Yi padanya, lalu berbalik ke Wang Dong. Namun, Wang Dong segera menghindar darinya. Jangan lihat aku tidak mau itu. Tidakkah menurut kamu itu terlalu biasa bagi aku? Petik 2. Huo Yuhao merasa tersentuh ketika dia melihat ekspresi Wang Dong yang tampaknya arogan. Secara alami, dia tahu bahwa Wang Dong sengaja melakukan ini untuk memberikan tulang jiwa kepadanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya kepada Xiao Xiao, bukan masalah besar untuk membaginya di antara mereka sendiri jika mereka mendapatkannya di masa depan. Namun, mendapatkan tulang jiwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pada saat yang sama, siapa yang tahu kapan mereka mendapatkan tulang jiwa lain? Pipi Wang Dong menjadi merah di bawah sinar matahari, yang menambahkan lapisan cahaya samar di wajahnya. Meskipun dia berbalik, Huo Yuhao masih bisa melihat tekad di matanya. Dia bisa merasakan bahwa Wang Dong sedang berusaha menebus ketidakadilan yang dia derita, jadi dia tidak menolak tulang jiwa lagi. Dia dengan hati-hati meletakkan tulang jiwa Sol menjauh sambil mengubur perasaan cinta persaudaraan jauh di dalam hatinya. Terkadang, cinta antar saudara tidak diucapkan dengan keras, tetapi ditunjukkan melalui tindakan. Tulang jiwa ini akan sangat berguna. Mari kita tunggu sebentar, aku akan membantu kamu segera menggunakannya. Suara Sky Dream Ice Worm terdengar di benak Huo Yuhao tanpa peringatan sebelumnya, menyentaknya. Kakak Sky Dream, mendengar suaranya, Huo Yuhao segera merasa seolah-olah dia melihat kerabat dekatnya. Keluhan yang selama ini dia tekan begitu lama segera meledak, menyebabkan matanya menjadi agak merah. Namun, Zhou Yi, Wang Dong, dan Xiao Xiao secara alami berasumsi bahwa dia tersentuh oleh tindakan Wang Dong. Sky Dream Ice Worm berbicara dengan sedih. Yuhao kecil, jangan merasa sedih. Kamu tentu memiliki saudara ini yang mendukung kamu. Manusia-manusia itu begitu picik, berpikir bahwa cincin jiwa saudara ini adalah 10 tahun. Kamu tidak perlu khawatir. Dalam beberapa tahun, aku akan membuat mereka gemetar ketika mereka melihat cincin jiwa 10 tahun ini. Aku akan mengulangi ini lagi, dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwa kamu ke peringkat 20. Ketika saat itu tiba, aku akan memastikan bahwa tidak ada yang berani memandang rendah kamu. Petik 2. Aku pasti akan sampai ke peringkat 20 secepat mungkin. Aku pasti akan sampai di sana sebelum aku lulus dari tahun 1. Ketegangan di hatinya telah hilang, tetapi ia masih merasakan urgensi karena tidak bisa menjadi murid inti. Dengan kultivasinya saat ini, pasti sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melanjutkan studinya di Akademi Shrek. Zhou Yi berkata, Wang Dong, kembalilah bersama Xiao Xiao dulu. Aku punya beberapa hal yang perlu aku katakan kepada Huo Yuhao. Petik 2. Wang Dong memandang ke arah Huo Yuhao, matanya yang besar dan indah penuh semangat. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Huo Yuhao, lalu berjalan pergi dengan Xiao Xiao. Zhou Yi berjalan ke Huo Yuhao dan meraih lengannya dengan tangan kanannya. Segera setelah itu, Huo Yuhao sekali lagi mengalami perasaan terbang menembus awan. Tidak lama kemudian, Zhou Yi berhenti. Yang mengejutkan, Huo Yuhao menemukan bahwa mereka telah tiba kembali di area pengujian alat jiwa. Tempat ini meninggalkan kesan mendalam padanya saat terakhir kali dia datang ke sini,
itu juga memperkuat keinginannya untuk mempelajari penciptaan dan pemanfaatan alat jiwa. Pada saat ini, dia secara alami tahu apa yang kembali ke sini berarti. Guru Zhou, apakah Guru Fan Yu bersedia menerima aku sebagai muridnya? Huo Yuhao bertanya, jejak kejutan hadir dalam suaranya. Zhou Yi sedikit mengangguk. Kamu anak yang cerdas. Namun, aku harus memperingatkan kamu. Karena kamu adalah tahun pertama, kultivasi kamu saat ini menempatkan kamu pada posisi yang sangat berbahaya. Persyaratan minimum untuk menjadi siswa tahun kedua adalah memiliki 2 cincin jiwa, sehingga kamu harus mendapatkan yang kedua pada akhir tahun pertama kamu. Aku tidak memiliki keberatan terhadap kamu mengembangkan seni alat jiwa bersama dengan kamu melanjutkan studi kamu di Departemen Jiwa Bela Diri, tetapi kamu masih perlu memiliki dasar yang baik di bidang jiwa bela diri, bahkan jika kamu memutuskan untuk berspesialisasi dalam alat jiwa di masa depan. Dengan demikian, kamu harus mengatur waktu secara rasional. Petik 2. Zhou Yi membawa Huo Yuhao ke dalam area pengujian alat jiwa saat dia berbicara. Fan Yu yang bertubuh kekar dengan cepat berjalan ke arah mereka ketika mereka masuk. Dibandingkan dengan wajah yang dingin dan keras yang terakhir kali dia miliki, Fan Yu saat ini memiliki ekspresi yang jauh lebih lembut di wajahnya. Dia mengambil inisiatif untuk menepuk bahu Huo Yuhao dan berkata, aku menyaksikan final penilaian mahasiswa baru kamu. Itu sangat brilian, kamu melakukannya dengan sangat baik. Zhou Yi menatap Fan Yu dengan ekspresi agak terpana di wajahnya. Meskipun dia tampak seperti orang yang keras di luar, dia sebenarnya orang yang berhati hangat di dalam. Di sisi lain, dia memahami kepribadian Fan Yu dengan sangat baik. Dia adalah orang yang jarang memuji orang lain, dan juga sangat arogan di dalam. Huo Yuhao hanya siswa tahun pertama, oleh karena itu bukan hal kecil baginya untuk dipuji sangat tinggi oleh Fan Yu. Salam, Guru Fan Yu. Huo Yuhao menyapa Fan Yu dengan hormat. Fan Yu mengangguk. Aku pernah mendengar dari Zhou Yi bahwa deteksi spiritual kamu telah meningkat pesat. Ayo, mari kita coba. Seseorang seperti Fan Yu, yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk penelitian, selalu mudah ketika berurusan dengan hal-hal. Baiklah, saat cincin jiwa putih sejuta tahun yang murni bangkit dari kakinya, murid-murid Huo Yuhao berubah menjadi emas pucat. Jumlah emas pucat yang sangat kecil melintas di cincin jiwanya yang putih, tetapi tidak ada yang berhasil menyadarinya. Huo Yuhao langsung merilis deteksi spiritualnya, merangkum semuanya dalam diameter 50 meter. Ketika dia merasakan gambar 3 dimensi omnidireksional muncul di pikirannya, Fan Yu mengangguk puas. Sebenarnya ini sedikit meningkat. Tidak heran kalian bisa menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Dengan deteksi spiritual kamu, kalian pasti bisa memprediksi semua gerakan lawan kamu. Saat dia berbicara, Fan Yu tiba-tiba menyadari bahwa gambar deteksi spiritual dalam benaknya sedang berubah. Gambar awalnya omnidireksional mulai menyusut ke arah tunggal, tetapi jangkauannya secara bertahap meningkat. Perasaan aneh memiliki indera seseorang diperpanjang terlalu ajaib. Zhou Yi juga berada di bawah pengaruh berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, jadi dia merasakannya juga. Matanya langsung melebar, dan dia berteriak tanpa sadar, bagaimana kabarmu? Huo Yuhao melihat tatapan kedua guru yang heran, tetapi tidak menjawab. Ketika dia memfokuskan deteksi spiritualnya ke satu arah, dia harus berkonsentrasi penuh. Akhirnya, ketika jangkauan deteksi spiritualnya telah mencapai batasnya, dia berhenti, lalu membatalkan aktivasi keterampilan jiwanya. Fan Yu menatapnya, tatapan tajam di matanya. 121 meter. Sangat bagus, kamu telah melakukan apa yang aku minta kamu lakukan. Yuhao, izinkan aku bertanya kepada kamu. Apakah jangkauan deteksi spiritual kamu terus meningkat seiring dengan kultivasi kamu? Setelah ragu-ragu sejenak, Huo Yuhao mengangguk. Bagus. Fan Yu berteriak keras, menyentak baik Huo Yuhao dan Zhou Yi. Fan Yu menepuk bahu Huo Yuhao lagi. Ikuti aku. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke area pengujian dengan langkah besar. Ketu, datang ke sini. Fan Yu melambaikan tangannya, menyebabkan Heketu, yang sebelumnya dilihat Huo Yuhao, dengan cepat menabrak. Saat dia melihat Huo Yuhao, dia segera berteriak dengan nada terkejut, itu kamu. Huo Yuhao, lama tidak bertemu. Huo Yuhao tersenyum ketika dia melihat wajah Heketu yang sederhana.
Bagaimana kabarmu, saudara He? Kamu terlihat lebih kuat hari ini. Itu benar, Heketu yang berkulit gelap pada dasarnya memiliki tubuh seorang dewasa pada saat ini. Ototnya kasar, sementara tubuhnya yang kuat tidak jauh dari Fan Yu. Fan Yu melanjutkan, Ketu, tunjukkan Yu Hao kekuatan para penguasa jiwa dari Departemen Alat Jiwa. Kamu tidak perlu menahan diri. Tentu, Heketu jelas menjadi agak bersemangat. Dia dengan cepat melepaskan pakaian atasnya, mengungkapkan tubuhnya yang kokoh. Setelah melakukannya, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan Huo Yu Hao. Tangan Heketu terbang di sekitar tubuhnya saat dia menamparkan ikat pinggangnya tanpa henti. Ini menyebabkan benda logam aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sabuk penyimpanannya, yang kemudian dia lengkapi. Butuh kurang dari 10 detik baginya untuk menyelesaikan melengkapi dirinya dengan benda-benda logam aneh. Saat ini dia benar-benar tertutup potongan-potongan logam hitam, namun Huo Yu Hao secara alami tidak tahu untuk apa logam hitam itu atau apa gunanya. Setelah itu, tubuh Heketu bersinar, dan 3 cincin jiwanya menyala. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan ungu, kombinasi optimal cincin jiwa. Segera setelah itu, cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan benda kuning tebal setebal 2 cm yang sepanjang telapak tangan orang dewasa muncul di mulutnya. Dia dengan santai mengangkat tangan kirinya, dan percikan muncul di logam hitam yang menutupi tangannya. Benda tebal dan panjang di mulutnya menyala, pada gilirannya menyebabkan asap putih naik ke udara. Otot-otot wajah Huo Yu Hao berkedut keras, tetapi dia dengan paksa menghentikan dirinya dari tertawa. Hal yang ada di mulut Heketu terlalu mirip dengan kotoran yang baru dipanggang, panas, kotoran. Secara alami, objek tersebut tampaknya memiliki tekstur yang jauh lebih sulit. Pada saat itu, pipi Heketu tiba-tiba melotot, seperti dia dengan paksa menghirup sesuatu. Setelah itu, awan asap meninggalkan mulutnya. Dengan kotoran masih di mulutnya, dia berjalan ke area pengujian. Meskipun Huo Yu Hao terpana oleh efek aneh dari jiwa bela diri Heketu, dia buru-buru mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk mengamati gerakan Heketu lebih hati-hati, karena gambar 3 dimensi omnidireksional memungkinkan dia untuk merasakan hal-hal di sekitarnya lebih jelas. Begitu dia mengaktifkan deteksi spiritualnya, Huo Yu Hao segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa area pengujian tampaknya menjadi hidup, seperti bola logam besar dengan diameter setidaknya setengah meter mulai muncul dari semua arah. Saudaraku, hati-hati, Huo Yu Hao tidak bisa menahan tangis. Heketu berbalik ke arahnya, lalu tersenyum dan memberinya jempol. Segera setelah itu, aura Heketu berubah secara drastis. Tatapan Heketu yang biasanya langsung tiba-tiba menjadi tajam saat dia memindahkan kotoran di mulutnya ke samping dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, gerakannya langsung menjadi sekuat citah. 2 bola logam besar telah muncul di sampingnya, dan dengan cepat terbang ke arahnya. Heketu dengan cepat berlari ke samping, lalu berguling ke depan, membiarkannya menyelam keluar dari jalan. Dia segera berbalik setelah itu, dan 2 keping logam hitam yang diletakkannya di pundaknya terbuka, memperlihatkan lubang yang sangat kecil. Pada titik ini, Huo Yu Hao merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuh Heketu tiba-tiba mulai melonjak hebat dan dengan cepat berkumpul di pundaknya. Segera setelah itu, dia melepaskan 2 sinar tipis cahaya putih dari pundaknya, yang secara akurat mengenai bola emas yang melesat ke arahnya. Huo Yu Hao memperhatikan bahwa otot bahu Heketu telah sedikit bergerak begitu dia melepaskan sinar cahaya putih, kemungkinan besar demi menyesuaikan arah laser putih. Kedua bola logam itu berhenti sejenak, sebelum tiba-tiba meleleh di udara. Ini kekuatan alat jiwa. Huo Yu Hao tertegun. Dia tahu, berdasarkan deteksi spiritualnya, bahwa kedua bola logam itu berlubang di bagian dalam. Namun, mereka masih relatif berat. Namun, mereka langsung diledakkan oleh 2 laser tipis. Namun, Huo Yu Hao bahkan lebih terkejut dengan apa yang terjadi sesudahnya. Potongan-potongan logam hitam pada Heketu seharusnya dengan cepat terulur untuk menutupi lengan Heketu, menyebabkan tabung logam sepanjang 6 kaki yang setebal lengan anak muncul di kedua lengannya. Setelah potongan logam selesai memanjang, Huo Yu Hao bisa melihat Heketu mengalihkan kekuatan jiwanya dari pundaknya ke lengannya, yang menyebabkan ke-6 tabung logam meludahkan lidah api. Pada saat itu, kekuatan jiwa Heketu yang mengamuk mendistorsi bahkan deteksi spiritual Huo Yu Hao. 1.
6 bola logam besar yang menyerang ke arah Heketu semuanya dipukul dengan keras. Banyak depresi muncul pada mereka. Heketu hanya menembakkan 6 tabung logam selama kurang dari 3 detik sebelum 6 bola logam telah hancur berantakan. Begitu mereka menghilang, 6 bola logam lagi muncul di kedua sisi kiri dan kanannya dan melesat ke arahnya. Heketu mengarahkan kotoran di mulutnya ke atas, menampakkan senyum tanpa rasa takut. Kemudian, potongan logam hitam di sekujur tubuhnya mulai bergerak. Terlebih lagi, sepertinya mereka semua telah diaktifkan olehnya menggerakkan otot-ototnya. Segera setelah mereka selesai bergerak, kekuatan jiwa Heketu meletus keluar seperti ledakan. Huo Yuhao mendapat bantuan deteksi spiritualnya, namun ia masih tidak dapat menghitung jumlah benda logam, seperti tabung yang muncul di seluruh tubuh Heketu. Segera setelah itu, dia melihat bahwa Heketu telah sepenuhnya tertutup cahaya. Serentetan sinar cahaya yang tak terhitung ditembakkan dengan liar darinya ke arah bola logam. Di bawah gelombang kekuatan jiwanya yang mengerikan, ke-12 bola logam raksasa itu langsung hancur di udara. Ini terlalu mengejutkan. Setelah melakukan semua ini, kekuatan jiwa Heketu hampir seluruhnya terkuras. Tabung logam di tubuhnya dengan cepat menghilang dan berubah kembali menjadi bentuk asli dari baju besi logam hitamnya. Pada saat itu, Huo Yuhao tidak lagi berpikir bahwa Heketu terlihat aneh. Di matanya, Heketu yang lembut dan langsung menjadi monster. Dia pernah melihat beberapa tetua jiwa bercabang 3 di masa lalu, seperti Dai Huabin, Ning Tian, kakak seniornya sendiri Bei Bei, dan guru Xiaoya. Mereka semua memiliki 3 cincin jiwa, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka bahkan tidak pada tingkat yang sama dengan Heketu saat ini. Kekuatan destruktif dari tabung logam itu terlalu mengerikan. Heketu berjalan ke samping dan dengan cepat melepaskan potongan logam hitam dari tubuhnya. Fan Yu tersenyum dan melihat ke arah Huo Yuhao. Apa yang kamu pikirkan? Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, ini terlalu kuat. Fan Yu menjawab, level kultivasi Ketu masih terbatas, jadi dia hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatan alat jiwa. Saat ini, ia masih tidak dapat menggunakan alat jiwa yang lebih kuat. Selain alat jiwa stasioner yang kamu lihat terakhir kali, semua alat jiwa diaktifkan melalui kekuatan jiwa. Karena itu, menumbuhkan kekuatan jiwa juga penting bagi guru jiwa dari Departemen Alat Jiwa. Aku tahu bahwa kamu pasti penasaran tentang bagaimana penguasa jiwa dari Departemen Alat Jiwa berhadapan dengan mereka yang dari Departemen Jiwa Bela Diri dalam pertempuran. Biarkan aku memberitahu kamu ini. Di bawah peringkat Sage Jiwa, Departemen Alat Jiwa kami memiliki keuntungan absolut terhadap Departemen Jiwa Bela Diri dalam pertempuran. Sebaliknya, Departemen Jiwa Bela Diri memiliki keunggulan absolut melawan kita dalam pertarungan antara Tuan Jiwa di atas pangkat Jiwa Sage. Benua Douluo kami berfokus terutama pada jiwa-jiwa bela diri, tetapi pasukan dari berbagai negara lain terutama berfokus pada alat-alat jiwa. Dari sudut pandang lain, alat jiwa lebih bermanfaat bagi orang awam, karena mereka dapat dengan mudah memberi mereka sejumlah besar kekuatan tempur dalam waktu singkat. Setelah mendengarkan penjelasan Fan Yu, Huo Yuhao akhirnya memiliki pemahaman dasar tentang alat jiwa. Dia telah melihat kekuatan yang Heketu tunjukkan, dan bisa menjamin bahwa, kecuali kemampuan musuh-musuhnya, jiwa bela diri tidak mampu membatasi dirinya, bahkan leluhur jiwa berdering 4 tidak akan cocok untuknya. Ini meningkatkan minat Huo Yuhao terhadap alat-alat jiwa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fan Yu tahu bahwa momen penting telah tiba. Dia menurunkan nadanya, saat ini, Departemen Alat Jiwa lebih lemah daripada Departemen Jiwa Marsial setelah tahap 7 cincin. Tapi itu bukan kepastian. Dari banyak topik penelitian yang aku miliki, yang paling penting dari semuanya adalah untuk membina seorang master jiwa yang sempurna dari Departemen Alat Jiwa. Aku berusia 46 tahun ini, dan satu-satunya murid yang pernah aku ajak adalah Ketu. Jika kamu bersedia, aku juga bersedia menerima murid lain. Huo Yuhao relatif cerdas, dan Fan Yu sudah menjelaskan banyak hal dengan sangat jelas, bagaimana dia bisa ragu. Dengan putong, Huo Yuhao berlutut di tanah. Guru Fan Yu, tolong anggap aku sebagai muridmu. Aku pasti akan bekerja keras untuk mempelajari alat-alat jiwa. Setelah itu, ia bersujud kepada Fan Yu 3 kali. Fan Yu sedikit mengangguk ketika dia membiarkan Huo Yuhao memberi hormat. Setelah dia bersujud 3 kali, Fan Yu membantunya berdiri.
Aku pernah mendengar tentang ketekunanmu dari Zhou Yi. Mulai sekarang, kamu adalah murid aku yang kedua, dan juga yang terakhir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memelihara kamu dan Ketu. Suatu hari, aku akan menunjukkan kepada Departemen Jiwa Marsial level apa yang bisa dicapai oleh jiwa alat kami. Yu Hao, kamu bukan hanya muridku. Mulai sekarang, kamu juga seorang murid inti dari Soul Tool Departemen. Aku mendengar bagaimana Departemen Jiwa Marsial mengevaluasi kamu. Itu adalah kehilangan mereka karena tidak menganggapmu sebagai murid inti. Aku seorang murid inti sekarang. Gelombang keberuntungan ini terlalu mendadak, sampai-sampai Huo Yuhao tidak bisa menahan pandangan kosong. Perbedaan dalam perawatan antara Departemen Jiwa Marsial dan Departemen Alat Jiwa segera menyebabkan skala dalam hatinya bergeser. Terlepas dari faktanya, Huo Yuhao masih anak berusia 11 tahun. Karena masa kecilnya, dia adalah seseorang yang menyimpan dendam. Namun pada saat yang sama, ini membuatnya lebih menghargai kebaikan. Seketika itu Fan Yu mengatakan dia akan menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Huo Yuhao merasakan kehangatan bangkit dari hatinya. Keluhan yang dia tekan segera berubah menjadi aliran hangat yang melonjak ke matanya. Guru, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan air matanya mengalir bebas. Fan Yu merentangkan tangannya dan memegang bahu Huo Yuhao. Anak yang baik, jangan menangis. Aku tahu bagaimana perasaan kamu. Tetapi aku harus mengatakan ini, tidak peduli siapa itu. Jika kamu tidak ingin merasa dirugikan, dan kamu ingin dihormati oleh orang lain, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah menggunakan kekuatan kamu sendiri untuk menolak keluhan kamu. Huo Yuhao mengangguk berulang kali saat dia menyeka air mata dari wajahnya. Heketu berjalan juga. Tertawa, dia memeluk Huo Yuhao, lalu menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk mengangkatnya dari tanah dan memutarnya berputar-putar. Aku punya saudara junior sekarang, hahaha. Ini terlalu bagus, aku tidak perlu sendirian lagi. Yuhao, kita mulai dari sekarang. Kakak senior. Perasaan yang datang dari hati Heketu membuat Huo Yuhao merasakan sesuatu yang mirip dengan perasaan yang diberikan kakak laki-lakinya, Bei. Dengan demikian, emosi batinnya tidak bisa membantu tetapi bangkit kembali. Fan Yu berkata, Yuhao, meskipun kamu sudah menjadi murid inti dari Soul Tool Departemen kami, kamu masih perlu meletakkan dasar yang kuat sebagai seorang Soul. Karena itu, kamu harus terus meningkatkan pengetahuan kamu di Departemen Jiwa Marsial, setidaknya sampai kamu lulus dari tahun ketiga kamu. Selain itu, kamu perlu memfokuskan sebagian besar energi kamu untuk menumbuhkan jiwa bela diri kamu. Kekuatan jiwa adalah dasar untuk semua yang kita lakukan, ini adalah kasus untuk Departemen Alat Jiwa juga. Pada saat yang sama, kamu memiliki jiwa bela diri yang istimewa, jadi kamu harus memperhatikan keterampilan jiwa kamu juga. Aku harap kamu tidak akan hanya menjadi master jiwa yang luar biasa dari Departemen Alat Jiwa di masa depan, tetapi juga akan menjadi sistem kontrol pertempuran jiwa master yang luar biasa juga. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Departemen Alat Jiwa kita memiliki persaingan dengan Departemen Jiwa Bela Diri. Dengan demikian, kamu harus merahasiakan masalah kamu menjadi salah satu murid inti kami untuk saat ini, sehingga kami tidak akan memancing reaksi dari Departemen Jiwa Bela Diri. Juga, kamu tidak bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Ketika kamu memasuki halaman dalam, kamu akan memasuki halaman dalam Departemen Alat Jiwa kami. Zhou Yi akan membantu kamu mengisi formulir yang memungkinkan kamu untuk bergabung dengan Departemen Alat Jiwa kami. Kelas kamu di Departemen Jiwa Bela Diri biasanya berakhir sekitar pukul 4 sore, jadi setelah kelas kamu harus datang kepada aku untuk belajar selama 2 jam setiap hari. Departemen Jiwa Bela Diri memiliki hari istirahat setiap minggu, tetapi kamu harus datang ke sini dan belajar pada hari itu juga. Apakah kamu takut kerja keras? Mengambil tantangan yang tidak mungkin. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, ekspresi tegas di wajahnya. Gue tidak takut pada hal seperti itu. Sikap Fan Yu benar-benar telah memenangkan hati Huo Yuhao. Hanya perlu beberapa detik baginya untuk mengatasi penyesalan yang dia dapatkan karena tidak bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Ini karena dia tidak sendirian, dia juga memiliki Brother Skydream di dalam tubuhnya. Keuntungan terbesar dari bergabung dengan Departemen Jiwa Bela Diri adalah bahwa hal itu akan membantu para siswanya mendapatkan cincin jiwa yang cocok. Namun, Skydream Aiswam telah berjanji untuk mendapatkan cincin jiwa untuknya.
Jika dia tidak memasukkan faktor ini, Departemen Alat Jiwa bisa secara praktis memberinya semua yang bisa dilakukan Departemen Jiwa Bela Diri. Selain itu, ia masih bisa untuk sementara waktu menikmati perlakuan seorang murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Fan Yu melanjutkan, jika lu takut kesulitan, gue akan melakukan semua yang gue bisa untuk mengajari kamu. Departemen Alat Jiwa kami juga memiliki lebih banyak sumber daya daripada Departemen Jiwa Bela Diri. Dia berjalan menuju Huo Yu Hao dan meletakkan kalung hitam di lehernya. Kalung itu dihiasi dengan medali kecil berwarna emas gelap yang terbuat dari logam yang tidak diketahui, dan ada beberapa pola rumit di permukaannya. Dengan medali ini, lu dapat memasuki area mana saja di halaman luar Departemen Alat Jiwa sesuai keinginan. Nah, kita sudah selesai di sini untuk hari ini, tetapi lu harus datang ke sini setiap hari mulai besok dan seterusnya. Lu baru saja dimasukkan ke dalam kelas baru kamu, jadi lu harus kembali dulu. Iya nih. Terima kasih, Guru Fan Yu. Saat Zhou Yi membawa Huo Yu Hao pergi, senyum puas muncul di wajah Fan Yu. Di sisi lain, kegembiraan Heketu tidak berkurang sedikit pun. Ini terlalu bagus, gue punya saudara junior sekarang. Sekarang guru tidak bisa terus menyiksaku sendirian. Fan Yu dengan marah memukul Heketu di kepalanya yang gelap dan botak. Gue sudah menyiksamu, pergilah bekerja. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Heketu dengan patuh berjalan pergi. Begitu dia pergi, sesosok tinggi tiba-tiba muncul dan berjalan ke arah Fan Yu. Tanpa diduga, sosok ini adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa, Qian Duoduo. Tidak buruk, itu berjalan cukup lancar. Huo Yu Hao ini memiliki temperamen yang tulus, dia bibit yang bagus. Gue cukup senang ketika mereka memenangkan final dengan keterampilan fusi mereka. Tetapi sekarang gue berpikir tentang hal itu, gue tidak bisa membantu tetapi sangat menyesal. Untungnya, Yan Tua bahkan tidak bisa mengenali harta yang begitu berharga, yang memungkinkan kami untuk mengambil tawaran besar baginya. Fan Yu, seberapa yakin lu bahwa lu akan dapat berhasil mengimplementasikan rencana Ultimate Soldier kami padanya? Fan Yu menjawab dengan sungguh-sungguh, gue 40% yakin jika kami menggunakannya di Ketu, tetapi peluang kami untuk berhasil mengimplementasikannya dengan Huo Yu Hao meningkat menjadi 70%, paling tidak. Jika keduanya bekerja bersama, gue 100% yakin bahwa gue dapat menghasilkan prototipe dari Ultimate Soldier dalam 10 hingga 15 tahun. Setelah mereka dikultivasi sampai usia aku, kita akan mencapai tujuan sejati kita. Bagus. Qian Duoduo menamparkan dadanya yang kokoh. Dengan ini, Departemen Alat Jiwa akan mendedikasikan semua sumber dayanya untukmu mulai sekarang. Selama kita menyelesaikan rencana Ultimate Soldier, gue dapat menjamin bahwa lu akan menjadi dekan Departemen Alat Jiwa berikutnya. Pandangan demam muncul di mata Fan Yu, dan dia buru-buru menjawab, Din Qian, lu harus tahu bahwa gue tidak mencoba untuk menyelesaikan rencana Ultimate Soldier hanya demi posisi yang lebih tinggi. Qian Duoduo tersenyum. Tentu saja gue tahu itu, karena ini adalah mimpi bersama yang kami bagi bersama. Saat kami menyelesaikan tujuan kami, benua Douluo akan membuka halaman baru dalam sejarahnya. Fan Yu tersenyum. Jika jiwa bela diri Huo Yu Hao terus tumbuh pada tingkat yang sama dengan saat ini tumbuh, kita pasti akan berhasil. Departemen Jiwa Bela Diri mungkin tidak menginginkan seseorang dengan jiwa tubuh, tetapi kami menginginkannya. Apakah penting jika dia memiliki cincin jiwa 10 tahun? Jadi bagaimana jika dia terlambat memulai? Menurut aku, Huo Yu Hao memiliki cincin jiwa 10 tahun yang lebih baik daripada cincin jiwa 100 tahun. Selanjutnya, Zhou Yi mengatakan kepada gue bahwa dia meningkatkan kekuatan jiwanya dari peringkat 13 ke peringkat 18 hanya dalam 3 bulan. Gue sudah meminta Zhou Yi untuk menyembunyikan fakta ini. Tetapi apakah benar-benar mungkin baginya menjadi sampah dengan kecepatan pertumbuhan seperti itu? Untungnya, hanya guru kelas yang memiliki akses ke formulir pendaftaran siswa. Qian Duoduo berkata, Zhou Yi lu terlalu aneh, dia bersikeras membuat dirinya terlihat seperti wanita tua. Apakah lu peduli tentang itu? Fan Yu agak tidak berdaya ketika dia menjawab, dengan temperamen seperti miliknya, apakah lu pikir gue benar-benar dapat mengendalikannya? Menurutnya, satu-satunya cara baginya untuk tampil mengesankan di depan murid-muridnya adalah dengan menyamar. Apapun, itu baik-baik saja selama dia tidak terlihat seperti itu di rumah pada malam hari. Setelah memimpin Huo Yu Hao keluar dari area pengujian Departemen Alat Jiwa,
Zhou Yi dengan cepat kembali ke Departemen Jiwa Marsial dengannya. Namun, dia tidak membawanya ke gedung sekolah tahun pertama. Setelah mencapai area penilaian Departemen Jiwa Marsial, Zhou Yi berhenti dan bertanya kepadanya, Yu Hao, ketika lo melihat Direktur Du Weilun sebelumnya, apakah lo bertanya kepadanya apa efek yang dimiliki keterampilan fusi kamu? Tidak, jawab Huo Yu Hao. Zhou Yi mengerutkan alisnya sedikit. Itu tidak akan terjadi. Jika lu bahkan tidak tahu apa keahlian fusi kamu, bagaimana lu bisa menggunakannya dalam pertarungan di waktu berikutnya? Mari kita lakukan dengan cara ini. Setelah lu kembali, minta Wang Dong untuk meminta Direktur Du untuk kamu. Minta Wang Dong ke? Huo Yu Hao tertegun. Zhou Yi tersenyum. Lo masih tidak mengerti. Lu sudah menjadi murid inti dari Soltul Departemen, jadi lu harus melakukan yang terbaik untuk menunjukkan wajah lu di sekitar Direktur Du sesedikit mungkin. Selain itu, Guru Wang Yan tampaknya sangat memikirkan kamu, jadi lu harus mencoba menjaga profil rendah ketika lu biasanya berkultivasi. Gue tahu bahwa lu memiliki banyak keraguan dalam hati lu saat ini, tetapi gue berjanji kepada lu bahwa Guru Fan Yu dengan sepenuh hati ingin membesarkan lu menjadi bakat yang luar biasa. Gue juga melakukannya. Lo mungkin bertanya-tanya mengapa gue cenderung ke Departemen Alat Jiwa, meskipun gue jelas seorang guru dari Departemen Jiwa Marsial. Biarkan gue memberitahu lo sebuah rahasia. Seorang wanita harus selalu mengikuti apa yang suaminya lakukan, dan Fan Yu adalah suamiku. Jadi, gue harus mendukungnya. Setelah dia selesai berbicara, Zhou Yi mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menarik sesuatu dari wajahnya dari sisi kiri pipinya. Dia perlahan menarik topeng wajah yang rumit, mengungkapkan wajah yang sangat indah yang juga tampak sangat muda. Alisnya seindah pemandangan di musim semi, sementara kulitnya anggun dan menyentuh. Huo Yu Hao tercengang. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa nenek tua yang sesat Zhou Yi akan benar-benar cantik. Lebih jauh lagi, bagaimana penampilan sejatinya bahkan terlihat ketat sama sekali. Zhou Yi dengan cepat menarik masker wajah kembali ke wajahnya dan berkata dengan tak berdaya, sekarang lu sudah melihat seperti apa aku. Penampilan asli gue tidak dapat menghalangi siapapun, jadi gue harus menyamar karena filosofi mengajar aku. Nah, sekarang kembali ke kelas 1. Itu masih di kelas asli kami. Ingat, lu harus merahasiakan semua yang lo lihat dan dengar, terutama fakta bahwa lo telah menjadi murid langsung Fan Yu. Juga, gue pernah mendengar bahwa lo telah menjual ikan bakar di malam hari. Lu harus berhenti, karena lu akan punya waktu di masa depan. Namun jangan khawatir, Departemen Alat Jiwa akan mengurus semua pengeluaran lo mulai sekarang. Di masa depan, lu akan melihat seberapa baik murid inti dari Departemen Alat Jiwa diperlakukan. Ya, Guru Zhou, Huo Yu Hao telah menerima terlalu banyak informasi selama jam singkat ini, sampai-sampai dia bahkan agak berkepala dingin. Namun, tidak ada keraguan bahwa ketidakadilan yang dia rasakan karena tidak dipilih sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Marsial telah benar-benar lenyap karena seberapa tinggi pemikiran alat jiwa memikirkannya, serta dorongan yang Guru Fan Yu telah memberinya dan menerima dia sebagai murid. Saat dia kembali ke kelas 1, Huo Yu Hao berteriak dari luar kelas, melaporkan. Masuk, suara Wang Yan terdengar. Setelah Huo Yu Hao memasuki ruang kelas, semua siswa di tatapan ruang kelas langsung berkumpul padanya. Dari 4 kelas di tahun 1, kelas 1 tidak diragukan lagi yang terkuat. Namun, mereka bukan kelas terbesar, gelar itu milik beragam kelas 4. Ini karena jumlah total tipe master serangan dan tipe kontrol di antara mahasiswa baru tidak melebihi 60. Begitu Huo Yu Hao masuk, dia segera menarik perhatian setiap siswa yang hadir. Wang Yan tersenyum. Yu Hao, lu datang di saat yang tepat. Kami akan memulai pemilihan monitor kelas. Ayo masuk dan duduk dulu. Meskipun kelas mereka telah dibagi lagi, pengaturan tempat duduk Huo Yu Hao dan Wang Dong tidak berubah. Sebaliknya, Xiao Xiao sekarang duduk di sebelah kiri Huo Yu Hao, yang memungkinkan ketiganya duduk dalam satu baris. Huo Yu Hao memperhatikan bahwa Dai Huabin, Zulu, dan Cui Yaji duduk 2 baris di belakang mereka. Saat dia memasuki ruang kelas, Dai Huabin memelototinya dengan dingin. Saat dia berdiri di belakang podium, Wang Yan berkata, selanjutnya, kita akan memilih monitor kelas dan monitor kelas asisten kelas kita. Kelas kami terdiri dari master tipe serangan dan tipe kontrol,
sehingga setiap monitor akan bertanggung jawab atas satu sistem. Kami akan memilih kembali kedua monitor setiap bulan. Sekarang, gue akan mencalonkan beberapa orang, lalu biarkan semua orang memberikan suara mereka. Dengan itu, dia berbalik ke papan tulis dan menulis 2 baris nama di atasnya. Baris pertama berjudul Sistem Serangan, dan nama-nama di bawahnya adalah Wang Dong, Dai Huabin, Zhou Shichen, Huang Qutian, dan Wu Feng. Baris kedua berjudul Sistem Kontrol, dan nama pertama yang ditulisnya adalah Huo Yuhao. Setelah itu, ia menuliskan nama Chao Jinsuan, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Sebanyak 9 nama telah muncul di papan tulis, dan orang dapat mengetahui apa yang dipikirkan Wang Yan dari urutan ia menuliskan nama-nama itu. Tidak ada yang keberatan dengan nama Wang Dong yang ditulis di bagian atas daftar sistem serangan. Setelah semua, timnya baru saja menjadi juara penilaian mahasiswa baru, dan Wang Dong telah menjadi kekuatan utama timnya. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi 3 cincin, semua orang telah melihat kekuatan Dewi Kupu-Kupu Radiannya. Namun, nama Huo Yuhao yang berada di bagian atas daftar sistem kontrol memicu kesibukan. Para siswa yang berasal dari kelas 1 tidak masalah dengan itu, karena Huo Yuhao adalah monitor kelas mereka di tempat pertama. Terlebih lagi, mereka telah melihat betapa kerasnya dia bekerja. Namun, siswa yang datang dari kelas lain semuanya memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Huo Yuhao telah menjadi salah satu anggota tim juara penilaian mahasiswa baru bersama dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Tetapi banyak siswa diam-diam berbicara tentang dia di belakang punggungnya, memanggilnya orang paling beruntung di antara mahasiswa baru tahun ini. Fakta bahwa seorang master jiwa belaka, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, telah mampu bergaul dengan tim juara, dan bahkan dapat menikmati perlakuan seorang murid inti, telah membangkitkan kecemburuan dan kebencian beberapa orang. Orang-orang, Guru Wang, gue keberatan dengan ini. Wu Feng, yang duduk di dekat Dai Huabin, mengangkat tangannya. Tidak seperti Zhou Yi, Wang Yan memiliki kepribadian yang hangat. Dia tersenyum. Wu Feng, apakah lu memiliki masalah dengan ini? Dengan ekspresi menghina di wajahnya, Wu Feng menjawab, gue tidak berpikir bahwa Huo Yuhao memiliki kualifikasi untuk dinominasikan sebagai kandidat untuk posisi pemantau kelas. Dia hanya seorang guru jiwa 1 cincin, dan jiwanya bahkan satu-satunya yang 10 tahun. Bahkan jika dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dia hanya melakukan itu dengan mengikuti Wang Dong dan Xiao Xiao. Mengapa dia harus dinominasikan dalam pemilihan monitor kelas ini? Ning Tian sudah menyuarakan keraguannya tentang kemampuan luar biasa Huo Yuhao sekali sebelumnya, dan setelah pertempuran baru-baru ini, dia menegaskan kembali keyakinannya. Bahwa, di samping keterampilan fusi terakhir yang mereka lepaskan, mengakibatkan semua orang dengan suara bulat menyetujui bahwa keterampilan Wang Dong telah membuat Ning Tian pingsan, mustahil bagi Huo Yuhao untuk melakukannya. Selain itu, kesimpulan yang jelas adalah bahwa fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dengan Wang Dong adalah satu-satunya alasan ia bisa bergabung dengan tim juara. Ditambah lagi, tim Ning Tian telah dieliminasi setelah mereka kalah dari tim Huo Yuhao. Kebencian yang ia pegang karena kalah dalam pertandingan itu adalah mengapa ia segera memprotes nominasi Huo Yuhao. Kata-katanya segera disambut dengan persetujuan, terutama dari siswa yang merupakan bagian dari sistem kontrol. Karena dia, emosi seluruh kelas telah digerakkan. Wang Yan mengerutkan alisnya dan menjawab dengan tegas, Huo Yuhao adalah bagian dari tim juara penilaian mahasiswa baru bersama Wang Dong dan Xiao Xiao, mereka semua memiliki kelebihan masing-masing. Gue secara pribadi telah mengalami keterampilan jiwanya, dan gue dapat mengatakan bahwa, dalam peringkat yang sama, ada beberapa master jiwa tipe kontrol yang mampu membandingkannya. Orang-orang yang gue nominasi semuanya didasarkan dari peringkat penilaian mahasiswa baru serta kekuatan individu mereka. Namun, Wu Feng tidak mau menyerah. Guru Wang, lu baru saja menyatakan apa yang salah dengan dia. Dalam peringkat yang sama, keterampilan jiwanya baik. Namun, peringkat apa dia lagi? Dia hanya guru jiwa 1 cincin. Kelas kami tidak kekurangan Soul Grandmaster 2 cincin. Kami bahkan memiliki Soul Elders 3 cincin. Apa hak yang dimiliki Master Jiwa 1 cincin untuk berpartisipasi dalam pemilihan monitor kelas? Bisakah lu meyakinkan kelas kita untuk mendengarkannya? Bang, Wang Dong tiba-tiba membanting tangannya di atas meja dan berdiri. Dia berbalik ke arah Wu Feng dan meludah dengan marah.
jangan pergi terlalu jauh. Apakah lu marah karena lu dihilangkan oleh kami terakhir kali? Jika lu memiliki kemampuan untuk, kalahkan kami dengan adil dan jujur selama penilaian. Wu Feng menjawab dengan marah. Gue masih tidak senang dengan kehilangan kita, tapi terus kenapa? Bukankah majikan jiwa tipe kontrol seharusnya memiliki keuntungan melawan tuan jiwa tipe serangan? Jika dia cukup kuat untuk mengalahkan aku, gue akan mengakui bahwa dia memiliki kualifikasi untuk dinominasikan sebagai kandidat untuk monitor kelas. Kamu penuh omong kosong. Gue akan bertarung denganmu. Jika lu berani, ikutlah dengan gue ke Soul Dueling Arena. Mata Wang Dong menatap tajam ke Wu Feng. Kekuatan jiwa di tubuhnya sudah mulai bergerak. Cukup. Suara mengesankan Wang Yan tiba-tiba terdengar, disertai dengan gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Ini memaksa keduanya untuk segera tutup mulut. Duduk. Hanya setelah Wang Yan ikut campur, apakah Wu Feng dan Wang Dong tidak mau duduk kembali? Wang Yan dengan tegas berkata, karena sepertinya ada yang keberatan, mari kita pilih. Jika jumlah siswa yang tidak setuju dengan Huo Yuhao yang dinominasikan melebihi setengah kelas, gue akan menghapus namanya. Siswa yang tidak setuju, silakan angkat tangan. Zhou Yi pasti tidak akan menangani masalah seperti ini. Sebagai gantinya, dia akan berdiri tegak, atau mungkin bahkan langsung menunjuk Huo Yuhao sebagai monitor kelas. Jika seseorang tidak senang dengan keputusannya, dia akan menghukum mereka dengan tangan besi. Namun, Wang Yan berbeda. Dia adalah seorang sarjana yang lembut yang unggul dalam teori, tapi dia jauh lebih buruk daripada Zhou Yi ketika berurusan dengan siswa. Terlepas dari apakah itu cemburu bahwa Huo Yuhao yang memiliki cincin satu telah mampu menjadi bagian dari tim juara, atau jika itu karena pengaruh kata-kata Wu Feng, 2/3 dari kelas akhirnya mengangkat tangan mereka begitu Wang Yan selesai berbicara. Hanya siswa yang berasal dari kelas 1 dan beberapa siswa moderat yang tidak mengangkat tangan. Siapapun yang telah memasuki Akademi Shrek dapat dianggap terpilih. Ini dapat dilihat dari kombinasi optimal cincin jiwa yang dimiliki sebagian besar siswa sebelum peringkat 4 cincin. Dari para siswa di Akademi Shrek, berapa banyak dari mereka yang tidak bangga dan sombong? Bagaimana mungkin mereka tidak marah dan iri setelah mereka dipaksa untuk menyetujui seorang guru jiwa, seseorang yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, ditunjuk sebagai monitor kelas mereka? Wang Yan jelas tidak pernah mengharapkan situasi seperti ini terjadi. Dia dibiarkan agak linglung sejenak. Dalam kemarahan, Wang Dong hampir berdiri lagi. Namun, dia dihentikan oleh Huo Yuhao. Agak puas, Wu Feng berkata, Guru Wang, lebih dari separuh siswa di kelas tidak setuju. Tolong gosok namanya dari papan tulis. Wang Yan benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Dia telah mengajar banyak siswa di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Selanjutnya, dia sudah memberikan kata-katanya sebelumnya. Mustahil baginya untuk mengambil kembali kata-katanya sekarang. Dia hanya bisa melihat ke arah Huo Yuhao meminta maaf. Saat dia akan menghapus nama Huo Yuhao dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan, Huo Yuhao perlahan mengangkat tangan kanannya. Di luar, suasana hati Huo Yuhao tidak berubah sama sekali. Bahkan ketika Wu Feng mulai keberatan. Dia bahkan menghentikan Wang Dong yang marah. Namun, apakah dia benar-benar setenang dia muncul di dalam? Wang Yan berkata, Yuhao, lu bisa bicara. Huo Yuhao perlahan berdiri tanpa melirik Wu Feng. Menggunakan nada tenang, dia berbicara dengan suara yang sedikit lebih lambat dari suara biasanya. Guru Wang, gue mengerti keberatan Wu Feng. Dia mempertanyakan kualifikasi gue untuk dipilih sebagai salah satu pemantau kelas. Sebelum lu menghapus nama aku, gue ingin mengatakan ini, gue bersedia menerima tantangan Wu Feng. Jika gue bisa mengalahkannya dalam perkelahian, gue ingin semua orang memilih lagi. Suaranya moderat, tapi kelas 1 yang semula riuh langsung menjadi sunyi. Dai Huabin, Zulu, dan bahkan Wu Feng sendiri langsung terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Huo Yuhao akan benar-benar menerima tantangan Wu Feng. Wu Feng memiliki jiwa bela diri naga merah. Dalam hal kualitas, itu sedikit lebih rendah daripada White Tiger milik Dai Huabin dan Radiant Butterfly God dari Wang Dong, tetapi hanya ada celah yang sangat kecil di antara mereka. Selain itu, dia juga memiliki kombinasi yang paling optimal dari cincin jiwa 200 tahun. Itu, selain kekuatan tempur tirani, serta budidaya peringkat 25-nya,
membuatnya sehingga dia melebihi Huo Yuhao dalam semua aspek. Ini bisa dilihat dari bagaimana dia bisa menjadi murid inti, meskipun faktanya dia tidak memiliki peringkat tinggi dalam penilaian siswa baru. Meskipun Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe kontrol atribut spiritual, dia masih hanya seorang guru jiwa berantai 1, dan cincin jiwanya satu-satunya adalah dari peringkat 10 tahun. Tidak peduli dari sudut mana Loe melihatnya, tidak ada yang percaya bahwa ia akan mampu melawan Wu Feng. Namun, Huo Yuhao telah menyatakan kesediaannya untuk menerima tantangan Wu Feng. Selain itu, suaranya yang tenang sepertinya tidak terburu-buru. Selanjutnya, tekad dalam suaranya telah mengejutkan semua orang. Murid Wang Yan sedikit berkontraksi. Melihat tatapan tenang di mata Huo Yuhao, dia terdiam selama beberapa detik. Setelah itu, dia menarik napas panjang, lalu mengangguk. Baik, karena itu masalahnya, gue akan mengizinkan lu berdua untuk bertarung di Soul Dueling Arena. Namun, kami akan mengubah taruhan agar adil. Jika Wu Feng dapat mengalahkan Huo Yuhao, ia akan dilucuti dari kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Sebaliknya, Wu Feng juga akan dilucuti dari kualifikasinya jika dia kalah dari Huo Yuhao. Wu Feng tidak mengajukan keberatan atas kondisi taruhan. Either way, dia tidak mungkin terpilih sebagai salah satu monitor kelas, karena kehadiran Dai Huabin dan Wang Dong. Pada saat yang sama, apa peluangnya untuk kalah dari Huo Yuhao, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun? Setelah terkejut sesaat, wajah Wu Feng menjadi penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Ketika siswa-siswa lain dari kelas 1 meninggalkan kelas 1 persatu, Wu Feng berjalan ke Huo Yuhao dan berbisik, gue akan mengalahkanmu sampai-sampai lu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Huo Yuhao melirik dingin ke Wu Feng tomboy, lalu mengambil langkah besar keluar dari ruang kelas. Dia mengalami banyak hal hari ini. Dia mengerti bahwa, jika dia menyerah seperti seorang pengecut yang penakut dan kehilangan kualifikasi untuk menjadi pemantau kelas, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di kelas. Efek buruk pada kondisi mentalnya jauh melebihi rasa sakit yang dia terima dari kerusakan fisik pada tubuhnya, jadi dia memilih untuk bertarung. Bahkan jika dia benar-benar kalah, dia masih harus menerima tantangan Wu Feng. Bahkan jika dia kalah, dia harus kalah seperti pria. Jika dia bahkan tidak berani menerima tantangan Wu Feng, bagaimana dia bisa membalas dendam di masa depan? Setelah siswa kelas 1 tiba di daerah duel jiwa, Wang Yan membantu mereka membayar biaya masuk. Ini adalah duel jiwa di mana tidak ada orang lain selain murid-murid kelas 1 yang. Ini adalah duel jiwa di mana tidak ada orang lain selain murid-murid kelas 1 yang bisa melihatnya. Selain itu, ini adalah duel jiwa pertama yang diikuti Huo Yuhao sejak dia masuk Akademi Shrek. Wang Dong telah berjalan ke daerah duel jiwa bersama Huo Yuhao, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Dia bisa mengerti bagaimana perasaan Huo Yuhao hari ini. Bukan saja dia tidak terpilih sebagai murid inti, dia bahkan dipertanyakan seperti ini. Sekarang, tampaknya Huo Yuhao tidak bisa lagi menahan hal-hal dalam diam. Sebagai gantinya, dia memilih untuk membuktikan dirinya melalui metode seperti ini. Xiao Xiao juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia diam-diam memperbaiki pandangannya pada tubuh Huo Yuhao. Dalam benaknya, rekannya bukan lagi remaja belaka, dia adalah seorang pria yang berani mengambil tantangan. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi lawan yang jelas lebih kuat dari mereka. Berapa banyak orang yang bisa menghadapi tantangan seperti ini sambil sepenuhnya tahu bahwa itu tidak mungkin? Ayo bertaruh, mari bertaruh. Gue akan menjadi bangkir, adakah yang mau bertaruh? Peluang Huo Yuhao adalah 1 hingga 10, sedangkan peluang Wu Feng adalah 10 banding 1. Zhou Shichen berdiri dan berteriak. Guru Wang Yan telah menemani Huo Yuhao dan Wu Feng ke arena duel jiwa, tetapi secara alami tidak peduli untuk peduli dengan siswa lain. Aku akan bertaruh 100 koin emas pada Wu Feng. Dai Huabin adalah orang pertama yang mendekati Zhou Shichen. Dia menyerahkan kantong koin yang berat. Otot wajah Zhou Shichen segera bergerak. Lo harus seperti itu, ini kejam. Dai Huabin menjawab dengan jijik, jika lo ingin menjadi bangkir, lo harus berani mengambil taruhan. Jika tidak, lu harus menyimpannya sendiri. Tergerak oleh kata-kata sombong Dai Huabin, Zhou Shichen segera meludahkan dengan marah, gue akan menerimanya. Gue hanya khawatir lu akan memberikannya kepada aku. Bahkan jika lu menang, gue hanya akan berutang 10 koin jiwa emas kepada kamu.
Gue akan menerima taruhan. Namun, Zhou Zichen ingin menangis setelah adegan berikut terbuka. Sejumlah besar siswa berlari ke arahnya, dengan hampir semuanya bertaruh pada Wu Feng. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, sejauh tidak ada yang optimis terhadap peluang Huo Yuhao. Bertaruh pada Huo Yuhao akan memberikan pembayaran yang sangat tinggi, tetapi tidak ada yang mau bertaruh padanya. Ekspresi Zhou Yi menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Tapi sudah terlambat baginya untuk mengambil kembali apa yang dia katakan. Seketika, ekspresinya menjadi gelap seperti bagian bawah pot. Pada saat itu, sebuah suara yang menyebabkan Zhou Zichen menjadi sangat gembira terdengar. Gue akan bertaruh 1000 koin jiwa emas pada Huo Yuhao. Orang yang berjalan dan menyerahkannya sebuah uang kertas emas yang indah adalah Wang Dong. Segera setelah Wang Dong menyerahkan uang kertasnya kepada Zhou Zichen, Xiao Xiao juga mengeluarkan uang kertas emas. Gue akan bertaruh 1000 juga. Mendengar dua suara ini, Zhou Zichen segera mengambil taruhan mereka. Para siswa lain telah bertaruh total sekitar 2000 koin jiwa emas, namun Wang Dong dan Xiao Xiao sendiri baru saja menyamai itu. Dengan kata lain, dia tidak perlu membayar keluar dari kantong jika Huo Yuhao kalah. Secara keseluruhan, krisis telah dicegah. Kami akan bertaruh 50 koin emas pada Huo Yuhao. Dua suara renyah terdengar bersamaan, menyentak Zhou Zichen. Sebenarnya masih ada lebih banyak orang yang berani bertaruh pada Huo Yuhao. Setelah melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dua orang yang bertaruh pada Huo Yuhao sebenarnya adalah saudara perempuan Lan. Para saudari tersenyum pada Wang Dong, lalu mengeluarkan total 50 koin jiwa emas. Aku juga akan bertaruh 50. Suara lain terdengar. Kali ini, Zhou Zichen agak terperangah. Orang yang bertaruh kali ini sebenarnya adalah saudara lelakinya yang baik, Cao Jinxuan. Selama pertandingan mereka dengan tim Huo Yuhao, Cao Jinxuan bahkan belum bisa melepaskan keterampilan jiwa sebelum dia tersingkir oleh Huo Yuhao dan shock spiritual gabungan dari Wang Dong. Jinxuan, apa yang lo lakukan? Zhou Zichen bertanya dengan curiga. Cao Jinxuan tersenyum dengan licik. Gue tahu bahwa orang sepertimu punya banyak uang, mengapa gue tidak bisa bertaruh pada taruhan yang tidak diketahui? Masih agak curiga, Zhou Zichen menjawab, itu tidak benar. Lu pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan kamu. Lu juga tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak lo yakini. Cao Jinxuan menjawab dengan santai, itu bukan masalahmu. Selain itu, gue hanya bertaruh 50 koin jiwa emas. Itu tidak terlalu kejam. Namun, izinkan gue mengingatkan kamu, jika Huo Yuhao menang, lu akan bangkrut. Dengan peluang 1 hingga 10, lu harus membayar 21 koin jiwa emas untuk 2100 koin jiwa emas ini. Apakah lu punya uang sebanyak itu? Keringat dingin segera mulai menetes dari wajah Zhou Zichen ketika dia mendengar Cao Jinxuan. Kanan, dalam kemungkinan yang sangat tidak mungkin bahwa Huo Yuhao berhasil menang, apa yang akan dia lakukan? Wang Dong dan Xiao Xiao masing-masing bertaruh 1000 koin jiwa emas. Itu, dikalikan 10, adalah sosok astronomi baginya. Wang Dong, Xiao Xiao, bisakah kalian sedikit menurunkan taruhanmu? Zhou Zichen sebelumnya berharap bahwa Huo Yuhao akan menyebabkan kekecewaan. Namun, sikapnya saat ini benar-benar berbalik. Wang Dong menjawab, lo mengatakan bahwa lu bersedia menerima taruhan, tidak peduli seberapa tinggi mereka. Gue percaya diri pada Huo Yuhao, dan gue tidak takut kalah. Apa yang lu takutkan? Dengan itu, ia dan Xiao Xiao berbalik dan menemukan tempat duduk. Melihat punggung mereka, Zhou Zichen bergumam dengan sedih, mari kita lihat bagaimana Loe mulai menangis setelah kalah. Akan aneh jika Huo Yuhao benar-benar bisa mengalahkan Wu Feng dengan jarak yang sangat lebar di antara mereka. Namun, gue benar-benar menggali lubang untuk diri gue sendiri dengan peluang yang telah gue tentukan. Jika gue tahu orang akan membuat taruhan besar sebelumnya, gue akan membuatnya lebih mudah, untuk menjamin bahwa gue masih mendapat sedikit untung. Cai Jinxuan menepuk pundaknya dan menjawab dengan suara tulus, menjadi impulsif benar-benar iblis. Saat panggung menyaksikan terus ramai dengan aktivitas, Huo Yuhao dan Wu Feng melanjutkan untuk memasuki arena duel jiwa. Demi keselamatan, Wang Yan secara pribadi bertindak sebagai wasit untuk pertandingan mereka. Setelah memasuki arena, Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh, gue akan sekali lagi mengingatkan lu bahwa ini hanyalah sesi perdebatan antara sesama teman sekelas.
jadi meskipun lu bisa habis-habisan, lu benar-benar tidak dapat melukai lawan kamu. Apakah lu mengerti? Setelah satu pihak menang dalam pertandingan, gue akan segera menghentikannya. Baik Huo Yuhao dan Wu Feng mengangguk pada saat bersamaan. Namun, Wu Feng berkata dengan acuh tak acuh, Guru Wang, bukankah itu berarti lu harus menghentikan pertandingan setelah hanya beberapa detik? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke sisi arena. Wu Feng bahkan belum berusia 12 tahun, namun dia jelas berkembang jauh lebih cepat daripada gadis-gadis lain seusianya. Ini dicontohkan oleh sosoknya yang sangat tinggi. Selain itu, sifat femininnya sangat jelas, ini terutama terjadi pada rambut merahnya yang berapi-api. Yang memiliki keindahan tersendiri. Hanya saja, kepribadian tomboynya, yang membuatnya lebih lancang daripada pria, jelas agak tidak harmonis dengan kecantikannya. Saat Huo Yuhao perlahan berjalan menuju sisi lain arena, Wang Yan berbisik, cobalah yang terbaik, tapi jangan memaksakan diri. Terkadang, kesabaran adalah bentuk kekuatan. Huo Yuhao bisa melihat betapa khawatirnya Wang Yan untuknya. Setelah mengangguk padanya, dia perlahan bergerak mundur. Dia mengerti niat baik Wang Yan, tapi dia sudah memutuskan untuk tidak menyisihkan biaya apapun ketika dia bertarung melawan Wu Feng. Dia tidak punya niat untuk mundur. Kedua belah pihak dengan cepat dipisahkan oleh jarak 100 meter. Wang Yan berdiri di tengah arena dengan tangan terentang. Setelah memastikan bahwa kedua belah pihak telah selesai membuat persiapan mereka, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, mulai. Wu Feng bergerak instan. Rambut merahnya berkibar-kibar di tiup angin, menyerupai awan merah saat dia menyerbu Huo Yuhao dengan kecepatan penuh. Kakinya yang ramping namun kuat menyebabkan tubuhnya menembak ke depan dengan cepat setiap kali kakinya menyentuh tanah, dan dalam sekejap mata, dia sudah melintasi beberapa puluh meter. Saat tubuhnya yang lembut bergegas ke depan, sisik naga mulai menutupi separuh tubuhnya. Meskipun mereka masih jarak yang cukup jauh satu sama lain, namun Huo Yuhao sudah bisa merasakan udara yang berani keluar dari tubuhnya. Yang mengejutkan, Huo Yuhao tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia hanya menutup matanya dan berdiri di sana, membuatnya seolah-olah sedang bermeditasi sambil berdiri. Panggung penonton menjadi sunyi senyap. Mata semua orang saat ini terfokus pada Soul Dueling Arena. Secara alami, siswa yang paling penuh perhatian adalah Wang Dong, Xiao Xiao, dan Zhou Zichen. Demikian juga, Cao Jinxuan juga melihat dengan konsentrasi pada arena. Namun, dia tidak mengikuti Wu Feng seperti banyak orang. Sebaliknya, dia memusatkan perhatian pada Huo Yuhao, dan mengamati setiap gerakannya. Itu persis seperti dugaan Zhou Zichen. Cao Jinxuan memasang taruhan pada Huo Yuhao bukan merupakan momen impulsif, juga bukan karena ia berusaha mendapatkan keuntungan besar. Sebaliknya, ia memiliki motif sendiri untuk melakukannya. Inti sebenarnya dari tim Zhou Zichen sebenarnya adalah Cao Jinxuan. Time elapsing clock miliknya adalah tool Soul tipe kontrol yang luar biasa. Cao Jinxuan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar terhadap tipe kontrol yang sama, Huo Yuhao. Selama pertandingan mereka waktu itu, dia langsung pingsan tanpa bisa menggunakan skill jiwa. Banyak orang berasumsi bahwa itu adalah karya Wang Dong, tetapi Cao Jinxuan sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah serangan tipe spiritual. Meskipun dia mendapat bantuan Wang Dong, kenyataannya adalah bahwa itu masih merupakan serangan Huo Yuhao. Lebih penting lagi, dia bahkan secara khusus menjaga terhadap serangan jarak jauh seperti ini. Waktu di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi, yang sangat sulit dilihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Karena itu, dia tidak takut dengan serangan target tunggal jarak jauh. Namun, meskipun time elapsing clock-nya mampu mendistorsi waktu, itu tidak dapat mendistorsi deteksi spiritual Huo Yuhao. Setelah serangan Huo Yuhao mendarat, Cao Jinxuan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Ini telah sangat meningkatkan minat Cao Jinxuan terhadap Huo Yuhao. Cao Jinxuan adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk pengetahuan. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Huo Yuhao bisa melakukan apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, Huo Yuhao hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Bisakah keterampilan jiwanya digunakan dalam dua cara yang berbeda? Atau apakah keterampilan jiwanya memiliki dua efek yang berbeda? Dengan kemampuan deteksi dan serangannya, mungkinkah itu bahkan dianggap sebagai cincin jiwa 10 tahun? Hanya cincin jiwa ratus ribu tahun yang bisa memiliki dua keterampilan. Karena itu,
Meskipun semua orang percaya bahwa Huo Yuhao pasti akan kalah dari Wu Feng, Cao Jinsuan memiliki tingkat kepercayaan tertentu padanya. Keyakinan ini bahkan lebih kuat daripada Wang Dong dan Xiao Xiao. Terkadang, saingan seseorang dapat memahaminya lebih dari rekan setimnya. Jarak antara kedua pihak secara bertahap menurun. Menghadapi Huo Yuhao yang tidak bergerak, Wu Feng mengangkat kewaspadaannya. Bagaimanapun, Ning Tian telah pingsan selama pertandingan sebelumnya. Dalam penelitian pasca pertandingan, mereka merasa bahwa cara terbaik untuk melindungi diri adalah mengumpulkan kekuatan jiwa di kepala mereka. Jika mereka melindungi lautan spiritual mereka, serangan lawan mereka tidak akan mampu mengatasi pertahanan mereka. Karena itu, Wu Feng tidak repot-repot menggunakan keterampilan jiwa apapun. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao tidak memiliki peluang untuk menang dalam persaingan langsung kekuatan tempur. Selama dia waspada dengan kejutan spiritualnya, semuanya akan baik-baik saja. Pada kenyataannya, tidak ada siswa yang hadir, selain Wang Dong dan Xiao Xiao, yang menyadari bahwa keterampilan jiwa utama Huo Yuhao adalah deteksi spiritualnya. Saat ini, jarak antara keduanya telah menyusut menjadi hanya 5 meter. Menekan tanah dengan kaki kirinya, Wu Feng menembak ke arah Huo Yuhao seperti panah tajam yang telah dilepaskan dari busur. Pada saat itu, Huo Yuhao akhirnya bergerak. Begitu Wu Feng bergerak, dia menggeser kakinya. Sebagai hasilnya, ia dapat dengan cepat menghindari ke kiri. Pada saat yang sama, ia mengirim tendangan yang terbang lurus ke arah perut Wu Feng. Begitu Wu Feng melompat, lengannya terangkat tinggi, sementara telapak tangannya menebas bahu Huo Yuhao. Dengan mengandalkan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao telah memahami lintasan gerakannya dengan sempurna. Karena ini, Huo Yuhao telah menghindari serangannya tepat saat dia mulai bergerak. Pada saat yang sama, ia mengirim tendangan ke arah area yang sangat sulit bagi Wu Feng untuk bertahan. Meskipun dia sangat percaya diri, sangat tidak nyaman bagi Wu Feng untuk berurusan dengan serangan Huo Yuhao. Namun, dia tidak mau ditendang oleh Huo Yuhao. Tak berdaya, dia hanya bisa memutar tubuhnya di udara dalam upaya untuk menghindari tendangan Huo Yuhao. Namun, fakta bahwa dia dalam posisi melompat tidak dapat diubah. Tanpa diduga, Huo Yuhao tiba-tiba menghentikan tendangannya di udara, lalu melompat maju menggunakan kaki kirinya. Setelah melompat setengah meter dari tanah, ia mengubah tendangan menyapu kaki kanannya menjadi tendangan biasa. Ini memungkinkan dia untuk menendang pantat bulat Wu Feng yang sedikit didefinisikan dan penuh semangat. Pantat seseorang secara praktis mewakili pusat gravitasi seseorang. Jika bokong seseorang ditendang di udara, keseimbangan mereka akan segera rusak. Sama seperti Wu Feng memutar tubuhnya ke samping, dia merasakan sejumlah besar kekuatan ditransmisikan melalui pantatnya. Dia segera mengeluarkan teriakan khawatir ketika ini terjadi, dan menggunakan tangan kirinya untuk mendorong ke tanah dalam upaya untuk mengambil kesempatan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Setelah menendang pantat Wu Feng, Huo Yuhao segera menggunakan langkah tindak lanjut. Mendaratkan kaki kanannya di tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Wu Feng. Sampai saat ini, matanya tetap tertutup. Namun, persepsinya tentang dunia luar jauh lebih jelas daripada sebelumnya jika dia menggunakan matanya. Saat Wu Feng menekan tangan kirinya ke tanah, kecepatan jatuhnya sedikit menurun. Namun, Huo Yuhao tiba di titik itu lagi. Menjejakkan kaki kanannya ke tanah, dia bergegas ke depan dan menggunakan kaki kirinya untuk menyerang pinggang ramping Wu Feng. Secara alami, Wu Feng tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia buru-buru mengangkat lutut kirinya dan mengarahkannya ke kaki kiri Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dengan lengan kirinya, meminjam kekuatan fisiknya untuk dengan paksa berbalik dan mengirim tendangan ganas ke arah Huo Yuhao dengan kaki kirinya. Sebagai hasil dari rasa malu yang dia rasakan, Wu Feng telah mengerahkan seluruh tenaganya ke tendangan ini. Meskipun dia tidak menggunakan skill jiwa, tendangan Grandmaster Soul habis-habisan yang menggunakan jiwa bela dirinya tidak bisa diremehkan. Namun, Wu Feng membuat kesalahan perhitungan lagi. Huo Yuhao tiba-tiba menarik kaki kirinya kembali di tengah tendangan, lalu turun menjadi squat, memungkinkannya untuk menghindari tendangan Wu Feng. Segera setelah itu, dia dengan gesit menembak ke depan dan dengan kuat menamparkan punggung Wu Feng dengan telapak tangannya.